Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denovitasari, NPM 2274201086, Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kriminologi yang diampu oleh Bapak Ibrahim Fikma Edrisi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Salah satu tugas yang diajukan adalah menjelaskan salah satu contoh tindak kejahatan yang ada di Indonesia. Contoh kasus yang akan saya jelaskan adalah kasus penganiayaan. Remaja berinisial AG divonis 4 tahun penjara karena terbukti turut serta dalam penganiayaan berat yang direncanakan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kriminologi. Kriminologi berasal dari kata krimen yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan remaja inisial AG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Hakim juga memutuskan bahwa AG akan menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan kondisi korban berinisial D yang masih dirawat di rumah sakit dan mengalami kerusakan otak berat menjadi hal yang paling memberatkan bagi AG. AG juga dinilai terlibat aktif dalam merencanakan penganiayaan itu dan terbukti mengelabui korban untuk mau menemuinya. Selain itu, AG juga tidak berupaya mencegah maupun menghentikan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh rekannya yang berinisial MD ketika korban telah terkapar dan tidak bergerak. Sementara, hal yang meringankan bahwa AG masih berusia 15 tahun dan diharapkan bisa memperbaiki diri dan menyesali perbuatannya. Keluarga korban menerima putusan hakim. Kuasa hukum korban, Melisa Anggraini, menilai hakim sudah cukup cermat dalam memutuskan perkara ini. Walaupun tadinya keluarga berharap hukuman maksimal, tapi kami menerima dengan menghargai putusan ini. Kami berharap keputusan hari ini tidak saja menjadi efek jera bagi pelaku anak, tetapi menjadi efek jera bagi seluruh masyarakat, ungkap kuasa hukum korban. Melisa mengatakan kasus ini telah menyebabkan korban cedera otak berat dan berpotensi mengalami cacat permanen. Korban sudah dirawat di ruang perawatan intensif selama 50 hari. Sejak sadarkan diri dari koma, Melisa menyebut korban belum bisa berkomunikasi dua arah. Memorinya masih melompat-lompat dan belum mengetahui mengapa dia ada di rumah sakit. AG disebut-sebut ikut merencanakan penganiayaan terhadap korban bersama rekannya yang berinisial MD dan SL. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengatakan terhadap yang bersangkutan dituntut 4 tahun penjara dan akan menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. AG didakwa dengan pasal 355 ayat 1 KUHP mengenai penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dulu. Dengan banyaknya alasan yang memberatkan dan lebih sedikit alasan yang meringankan, kami menuntut dan menempatkan dalam LPKA selama 4 tahun. Ancaman hukum maksimal yang bisa diberikan kepada AG sejatinya mencapai 12 tahun penjara. Namun, karena AG masih anak-anak, hukumannya bisa dipotong menjadi setengahnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan oleh tersangka inisial MD dan SL. AG diketahui berada di lokasi kejadian saat penganiayaan berlangsung di Bilangan, Jakarta pada tanggal 20 Februari 2023. Penganiayaan terhadap D bermula saat MD marah karena mendengar kabar dari saksi berinisial A yang menyebut AG mendapat perlakuan tidak baik dari korban. MD lalu menceritakan hal itu kepada temannya yang berinisial SL, kemudian SL memprovokasi MD sehingga MD menganiaya korban sampai koma. SL juga merekam penganiayaan yang dilakukan oleh MD. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak berhadapan dengan hukum, meningkatkan statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau berubah menjadi pelaku.
Kepolisian berjanji akan memberikan perlakuan khusus terhadap AG sesuai aturan yang berlaku. AG dijerat pasal 353 ayat 2 KUHP mengenai penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan. Pasal 355 ayat 1 mengenai penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dulu, dan pasal 56 ayat 2 KUHP mengenai mereka yang memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pasal 76C Jungto, Pasal 80 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Sebelumnya, Mangata Toding Alo, kuasa hukum AG, melaporkan keluhan kliennya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ia mengatakan kepada media untuk meminta perlindungan. Kami memantau AG memang sedang terpuruk dengan pemberitaan-pemberitaan, kata Mangata. Dalam keterangan terbaru, Komisioner KPAI Dian Sasmita mengatakan pihaknya akan mengambil langkah pengawasan setelah AG ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, atau istilah penetapan sebagai tersangka dalam peradilan anak. Apapun status hukumnya, mereka punya hak yang perlu pemerintah penuhi. KPAI kapasitasnya mengawasi agar peran-peran pemerintah dan penegak hukum berjalan sesuai aturan yang ada. Lebih lanjut, Dian juga mengatakan pihaknya akan memastikan baik kepada AG dan korban yang masih berstatus sebagai anak untuk memperoleh layanan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA. Karena mereka dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang menjadi korban, saksi, dan pelaku dengan usia belum mencapai 18 tahun. Dian mengatakan, anak belum cakap secara hukum, baik dari sisi kognitif dan mental. Supaya anak ini terhindar dari dampak buruk peradilan pidana umum, makanya muncul peradilan pidana anak, papar Komisioner KPAI Dian Sasmita. Sementara, anak sebagai korban perlu mendapat pendampingan oleh pekerja sosial profesional di bawah otoritas pemerintah daerah. Dalam pasal 90 UU Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan, korban berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Selain itu, korban anak juga harus dijamin keselamatannya baik fisik, mental, serta sosial, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Status AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum ditetapkan melalui persetujuan dari Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk Kapolri. Berdasarkan pasal 26 UU SSPA, artinya penyidik tidak bisa langsung menetapkan status tersangka pada anak tanpa ketetapan dari Kapolri. Ketentuan ini berlaku secara keseluruhan pada anak yang berhadapan dengan hukum. Tapi, ketika anak sudah ditentukan sebagai tersangka, itu adalah mekanisme yang harus segera dilakukan melibatkan PK Bapas atau Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, kata Komisioner KPAI Dian Sasmita. Bapas ini kemudian melakukan penelitian terhadap keluarga dan lingkungan dari anak yang berstatus tersangka. Hasil penelitiannya kemudian dilaporkan kepada penyidik polisi sebagai bahan pertimbangan termasuk penahanan hingga diversi. AG masuk kategori usia anak 12-18 tahun yang bisa dikenakan tindakan dan pidana. Andaikan usia AG di bawah umur 12 tahun, menurut UU SPPA, maka ia tidak bisa dikenakan pidana melainkan pembinaan. Sementara itu, pasal 32 UU SPPA menjelaskan penahanan terhadap anak bisa dilakukan dengan syarat anak telah berusia 14 tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Hak-hak yang berhak diterima AG adalah
1. Penyelesaian di luar jalur hukum atau diversi. AG berhak memperoleh upaya diversi dari penyidik kepolisian. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bisa dilakukan selama AG memperoleh ancaman pidana di bawah 7 tahun penjara dan ini bukan pengulangan tindak pidana. Hasil diversi adalah perdamaian antara pihak yang berseteru. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif menurut laporan umum UU SPPA. 2. Tak boleh lebih dari 10 tahun penjara. Selain itu, ancaman hukuman bagi AG dan anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh lebih dari 10 tahun penjara. Kalaupun nanti divonis 10 tahun penjara, itu hanya dijalani sepertiga dari pidana pokoknya, kata pegiat hak anak Aris Merdeka Sirait. 3. Tanpa atribut kedinasan. Seluruh atribut penegak hukum selama proses penyidikan hingga pengadilan tidak boleh digunakan. Hal ini tertuang dalam pasal 22 di mana polisi, hakim, jaksa, advokat dilarang memakai toga atau atribut kedinasan. Kalau nanti harus diajukan ke pengadilan, itu juga harus tertutup persidangannya. Hakimnya sendiri tidak boleh pakai toga, lanjut Aris. 4. Media massa dilarang mengungkap identitas anak. UU SPPA jelas melarang media cetak dan elektronik mengungkapkan identitas anak, korban, saksi, dan tersangka. Identitas ini meliputi nama anak, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak. Perlakuan khusus lain dalam pemeriksaan itu tidak boleh terbuka, harus tertutup. Media juga nggak bisa meliput itu, kata Aris. Dalam perlakuan khusus kepada korban, Aris Merdeka Sirait setuju agar pelaku utama penganiayaan ini yaitu MD dihukum seberat-beratnya karena perbuatannya sudah sangat keji. Sejumlah surat kabar elektronik secara gamblang mengungkap identitas AG dan menyebarkan tuduhan-tuduhan yang belum terbukti yang dikutip dari akun-akun media sosial. Identitas korban termasuk ayah korban juga tak luput dari pemberitaan. Selain UU SPPA, Kode Etik Jurnalis dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang dikeluarkan Dewan Pers juga melarang surat kabar mengubar identitas anak, khususnya yang berhadapan dengan hukum. Sekretaris Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI Jakarta, Marina Nasution, mengatakan sebagian surat kabar tidak mempertimbangkan dampak psikologis dan efek negatif pemberitaan dan misleading. Demikian penjelasan dari kasus yang saya ambil, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.